Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mufron Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai user interface yang akan kami buat bersama-sama gitu. Nah, tapi di sini pembagiannya itu saya kebagian mengenai pembuatan page registrasi. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Kita akan membuat suatu sistem informasi yang fokusnya itu pada perpustakaan tentunya, library. Nah, di library itu tentunya kalau kita mau minjam suatu buku, kita itu perlu akun. Nah, sebelum kita meminjam, kita login dulu kan. Nah, sebelum login kita harus mempunyai akun. Akunnya itu, nah di sini akan kita bahas mengenai pembuatan akun itu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokusnya itu pada validasi saja, jadi pada UI-nya saja, tidak pada back-end-nya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, semuanya bisa lihat, anda bisa lihat di page ini merupakan page register yang pernah yang telah saya buat. Di situ ada email, NRP, departemen, password sama konfirmasi password, kemudian persetujuan mengenai polisi saya yang ada. Oke. Nah, di sini fokus kita mengenai validasi. Jadi ketika kita validasi dia, misalnya kita isi email ini dengan isian yang kurang valid, misalnya kayak ini, Firman, nah dia itu akan mengeluarkan error please using valid email. Nah, ketika kita tambahin at gmail contohnya, dia itu validasinya akan hilang seperti ini. Nah, sama dengan NRP, dia juga uh, akan menghasilkan error, juga menghasilkan pesan kalau kita mengisikan dia itu berupa huruf seperti ini. Nah, dia itu akan mengeluarkan error seperti ini, please enter only number. Jadi kita harus menginputkan number aja, contohnya seperti ini, baru dia bisa minimal 10 karakter. Nah, departemen di sini ada 2 departemen sesuai dengan kampus yang kampus saya gitu, PENS kampus Sumeneb gitu. Di sini kasusnya saya fokus pada perpustakaan PENS kampus Sumeneb ya teman. Kemudian kalau kita klik di departemen ini, dia akan mengeluarkan seperti ini. Kalau kita nggak pilih, nggak pilih dulu, misalnya email, kita skip dulu si departemen ini, kemudian kita passwordnya kita akan isi AS. Nah, kita akan isi di sini kayak gini contohnya, kita random aja. Nah, kalau kita random, dia itu kalau kita tampilkan ya, dia itu akan gak sama gitu. Kalau kita samakan dia, nah baru dia itu akan tervalidasi gitu. Jadi password sama konfirmasi password di sini harus sama. Kemudian kalau kita langsung create your akun, dia itu akan mengeluarkan validasi seperti ini. Kita harus pilih dulu departemennya. Di sini kan saya pilih, kemudian kita cek sini, baru kita bisa create your akun. Nah, bagaimana sih sebenarnya di belakang layar itu? Nah, sebenarnya di sini saya memakai teknologi, yaitu pakai Bootstrap ya, untuk mempersingkat pembuatan UI-nya itu kita pakai Bootstrap. Kemudian kita pakai font Wisam. Kemudian kita memakai jQuery dan jQuery validation untuk library dari jQuery-nya. Nah, jQuery validation ini akan mempermudah kita saat pembuatan validasi suatu form seperti yang kita lakukan tadi. Nah, untuk jQuery-nya seperti biasa, kita load dia dulu, baru kita bisa load si jQuery validation-nya. Kemudian seperti yang teman-teman bisa bayangkan, kalau di sini itu sebenarnya bisa teman-teman bayangkan ya, pertama itu ada image yang tadi itu yang tadi tampil di sebelah kiri itu. Kemudian untuk formnya sendiri ada email, di sini ada NRP, ada departemen, dan semua yang kelas ada di sini itu merupakan kelas yang ada di Bootstrap. Jadi ini saya buat dengan Bootstrap gitu, karena saya pikir akan menghemat waktu, sangat menghemat waktu kalau kita memakai Bootstrap. Untuk departemen semua password seperti ini, password konfirmasi sama agreement yang tadi itu. Nah, dari masing-masing form yang ada itu perlu kita tandai si formnya ini dengan ID.
Di sini saya menandainya itu dengan ID. Agar apa? Agar tentunya mempermudah proses pemilihan form nanti pada saat validasi dengan jQuery validation. Kemudian yang perlu kita ingat juga di sini tiap inputan itu perlu name biar gak error gitu saat kita membuat custom validasi. Kita perlu name. Nah di sini ID-nya juga saya samakan ya dengan name-nya. Jadi name dan ID-nya kita samakan untuk yang email, NRP dan departemen dan sebagainya itu saya samakan. Jadi di situ. Nah, untuk di sini juga yang agreement itu saya lupa. Tiap inputan yang ada itu dia itu kita kasih atribut required. Jadi harus diisi gitu loh. Ini untuk melapisi untuk menjamin kalau kita itu kalau form yang perlu diisikan itu harus terisi. Nah, kemudian kalau kita buka di sini untuk JS-nya, saya akan membuka JS-nya. Setelah kita membuat jQuery-nya, setelah kita mengeload jQuery-nya dan jQuery validation-nya, kita akan mengeload di sini, JS register yang kita buat di sini. Kita buka. Nah, pertama kalau teman-teman lihat di sini ada show password, klik. Artinya kalau misalnya tombol yang di sini diklik show password, nah di sini ada sebuah form prepend yang akan menampilkan mata di sini, itu akan yang awalnya nggak tampilkan ini kalau diklik itu ini ya span-nya itu diklik, dia itu akan melakukan menjalankan function yang di sini. Fungsinya itu kalau misalnya diklik, jadi dia tuh child-nya, kemudian kita menggunakan fungsi toggle di sini, child dari si show password ini. Kemudian kalau misalnya passwordnya itu merupakan tipenya itu password, ID dari password yang tadi itu, yang name-nya itu input ini, dan inilah juga tipenya password. Di sini bisa dilihat nih, ID password, selektornya dia itu ada ID password, dan atributnya tipenya merupakan is password, maka kita akan mengesetnya menjadi teks. Kalau ini bukan is password, menghasilkan false, dia itu akan mengeset atributnya menjadi password. Jadi di situ akan ada fungsi toggle, teman-teman. Ketika dia itu password dan kita klik, dia itu akan menjadi tipenya itu akan menjadi teks. Dan ketika dia teks tipe dari password ini, dia itu akan menjadi, kalau dia itu merupakan ketika dia password teks tipenya, dia itu kalau kita klik akan menjadi password lagi tipenya. Ini juga berlaku untuk yang password confirmation. Dia juga akan melakukan yang sama seperti yang password yang ini. Nah, dia itu intinya akan bergantian gitu loh. Kalau kita klik tipenya teks, dia akan berubah menjadi password. Kalau kita saat dia tipenya password dan kita klik dia itu akan menjadi teks. Intinya bergantian. Nah, pertama kemudian untuk validasinya di sini saya menggunakan variabel form ini untuk menampung selektor dari ID form tadi. ID formnya itu kan kita namai register form. Nah, seperti ini selektornya. Kemudian dari form itu kita validate. Ini merupakan function method yang ada di jQuery validation-nya. Nah, untuk atribut tiap validation-nya ini, di sini ada error element, yang artinya error elementnya itu message dari validasinya itu, pesan dari validasinya itu akan kita tampung di dalam div, di dalam elemen div. Kemudian rules-nya, aturan yang harus kita penuhi untuk email sendiri, yang awal email itu required true, artinya dia itu dibutuhkan, harus diisi. Kemudian email
untuk atribut email true ini sendiri merupakan kalau kita akan memvalidasi kalau si email ini merupakan email. Kemudian kalau kita isikan selain email, dia itu kan nggak akan bisa, akan menghasilkan error yang seperti yang tadi. Ditampilkannya itu ini, please using valid email. Kita akan bahas nanti yang message. Okay. Yang NRP sama juga required, dia merupakan digits dan panjang minimumnya adalah 10. Departemen juga required, kemudian password required sama panjang minimumnya itu adalah 8. Kemudian ada password confirmation di sini, dia required juga dan equals to. Nah, artinya dia ini harus sama dengan yang ID-nya password. ID password tadi mana? ID password itu sebelumnya yang ada di ini, yang ada di atasnya password yang tadi. Di atasnya password confirmation tadi. Jadi ini yang ID password. Nah, jadi dia password confirmation-nya harus sama dengan passwordnya. Kemudian agreement juga required. Nah, ini atribut seperti ini, value seperti ini bisa kita tambahkan ketika hanya satu saja validasi yang kita mau. Kayak ini tadi di departemen bisa kita ginikan, bisa juga kayak ginikan, dijadikan satu line. Kemudian untuk message sendiri, message itu adalah pesan yang akan kita tampilkan ketika validasi itu tidak bisa dilewati, tidak tervalidasi gitu, tidak lolos validasinya. Nah, kalau email dan dia itu tidak diisi, dia akan menampilkan ini, please enter your email. Kalau email diisi tapi gak valid, bukan email, dia akan menampilkan ini, please using valid email. Begitu kan dengan password, kalau gak diisi dia akan menampilkan ini. Kalau kurang isinya, dia akan menampilkan password minimum. Ini merupakan format dari ini ya, jQuery validation format yang ini akan variable ini sebenarnya bukan variable. Dia akan diisi dengan password min length ini. Nah, oke. Kemudian yang NRP juga seperti itu. Kalau gak diisi, dia akan menampilkan ini. Kalau gak diisi, kalau dia diisinya tapi bukan angka, dia itu akan menampilkan ini, please enter only number. Artinya kita harus mengisikan number aja gitu. Untuk min length-nya sama seperti yang tadi yang password, tapi di sini yang NRP itu kan 10. Jadi nanti di sini tuh akan berisi 10. Kemudian untuk departemen sama kalau gak diisi, kalau gak dipilih gitu, dia akan menampilkan ini. Begitu kan juga yang password juga, kalau gak sama dia akan menampilkan yang password confirmation ini gak sama dengan password, dia tuh akan menampilkan password doesn't match. Kemudian untuk agreement dia akan menampilkan ini kalau misalnya gak kita centang. Nah, selanjutnya itu pengaturan selanjutnya yang kita atur di sini adalah error placement-nya. Jadi error placement-nya itu awalnya secara default dia itu akan berada setelah elemen yang divalidasi. Artinya kalau misalnya yang kita validasi merupakan email, dia itu sebenarnya akan berada di setelah emailnya. Nah, tapi di sini saya pindah dia menjadi setelah form itu. Artinya dia itu masih satu kelas dengan satu parent dengan si inputannya, dengan elemennya, tetapi dia itu ada di bawahnya, nggak ada di sampingnya gitu. Jadi kita akan menambahkan kalau di sini ya, kalau dilihat di sini kita scroll ke email dulu biar pengembangnya itu enak. Nah, dia itu akan diletakkan setelah input ini, tapi masih satu parentnya itu adalah input group seperti itu. Nah, untuk error placement-nya itu pertama kita perlu membuat sebuah function di sini. Error itu merupakan message errornya sendiri yang telah dibungkus oleh kelas div yang telah kita set di awal tadi. Ini yang telah kita set di sini, error element div. Jadi kesan errornya itu telah dibungkus oleh div. Kemudian itu elemen sendiri merupakan elemen yang divalidasi. Kalau di sini merupakan email, di sini ya udah elemennya itu merupakan email. Kalau di sini NRP berarti ya NRP di sini. Jadi tiap elemen gitu. Kemudian untuk di sini untuk elemennya itu akan kita nambah.
kelas is invalid. Ini merupakan kelas dari Bootstrap sebenarnya untuk mengaktifkan mode is invalid ketika dia error. Dari elemennya itu akan ditambah border merah gitu kurang lebih. Kemudian errornya sendiri akan kita tambah pesan error yang telah dibungkus oleh div itu akan kita tambah kelas is invalid feedback. Kemudian kita akan di sini melakukan peletakan dari errornya. Kalau elemennya itu propertinya tipenya itu merupakan checkbox. Nah, checkbox kan ini agak berbeda dengan yang lain. Kalau di sini diperhatikan agreement di sini checkbox, dia merupakan checkbox, dia itu akan diletakkan setelah label, bukan setelah inputan, bukan setelah elemen, tapi setelah labelnya. Makanya di sini tuh agak berbeda si checkbox ini. Kalau misalnya dia merupakan checkbox, maka error insert after, artinya errornya itu letakkan setelah elemen parent artinya ke atas, ke ini dulu, ke parent grupnya, terus childernya itu label. Jadi itu kan jadi elemen tadi di sini agreement, ini elemennya kan, elemen, kemudian ke parentnya itu adalah ini, kemudian dari parent ini baru dia mengakses si label ini. Nah, si error ininya yang pesan errornya itu akan diletakkan setelah label ini seperti itu. Nah, untuk yang atributnya ID-nya itu merupakan password. Nah, password kan perlu dilihat di sini ada sebuah span yang perlu kita klik jika kita ingin menampilkan passwordnya di sini. Nah, setelah elemen yang kita validasi masih ada sebuah div lagi. Ini div ini untuk menampilkan menampilkan gambar mata di sini, icon mata di sini yang akan berfungsi untuk menampilkan atau meng-hide si passwordnya. Kalau kita klik dia akan meng-hide seperti ini, jadi tipenya tuh jadi password. Nah, elemen yang errornya itu akan diletakkan setelah ini. Elemen pesan validasinya itu akan diletakkan setelah div ini. Nah, jadi kita perlu melakukan seperti ini, kurang lebih hampir sama ya. Oh ya, sebenarnya ini merupakan saat saya mendebug ya, console log ini bisa kita hapus. Sebenarnya kita gunakan saat mendebug dia. Nah, ketika elemennya itu ID-nya sama dengan password, jadi kita akan menginsertkan after element next. Artinya elemen kan si si passwordnya, nextnya itu ini, jadi akan diletakkan setelah ini, insert after si div dengan kelas input group prepend ini. Kemudian untuk yang lain dia itu akan diletakkan setelah elemennya, errornya. Secara default tuh secara default. Yang lain selain yang tipenya checkbox sama ID-nya password itu akan diletakkan setelah elemen dari yang divalidasi. Nah, untuk highlight sendiri dia sebenarnya fungsinya sebagai ini. Kalau misalnya dia itu gak tervalidasi, dia itu elemennya akan ditambahkan is invalid. Kalau sudah tervalidasi, dia itu invalidnya akan dihapus. Nah, kalau kita coba di sini untuk yang highlight dan unhighlight itu tadi, yang dua buah ini highlight dan unhighlight itu, kita akan coba seperti ini contohnya. Kalau dia misalnya tuh gak tervalidasi, dia itu akan menampilkan invalid kayak gini, invalid. Kalau misalnya sudah tervalidasi, dia tuh kalau kita sudah unfocus dari ini ya, sudah kita keluar dari inputannya, dia itu akan seperti ini, nggak menampilkan lagi is invalidnya gitu. Kalau lebih seperti itu, yang bisa saya jelaskan. Oke. Untuk selebihnya itu saya masih menggunakan kelas-kelas yang ada di Bootstrap, dan untuk CSS-nya sendiri saya sedikit rubah untuk ininya, untuk
tombol-tombolnya kita sepakati dengan teman-teman yang lain, yang teman-teman kelompok ya kelompoknya saya gitu yang menggarap SIM perpustakaan ini. Kita sepakati untuk warna-warna kayak button primernya itu kan awalnya yang booster itu agak mencolok ya. Nah di sini kita turunkan saturasinya jadi agak seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Dia itu hampir sama dengan gambar yang ada di sini. Nah, jadi itu kurang lebih. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.